Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iblis tidak akan pernah berhenti untuk menghasut umat manusia untuk berpaling dari kebenaran sesuai janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan umat manusia sampai akhir zaman. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur atau taat." Al-Quran Surat Al-A'raf 16-17. Salah satu wujud sumpah itu dibuktikan dari berbagai tipu daya muslihatnya kepada orang-orang yang sedang sholat. Apa saja bentuk gangguan setan terhadap manusia ketika sedang sholat? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. 1. Ragu-ragu saat melakukan takbiratul ihram. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, termasuk tipu daya setan yang banyak mengganggu mereka adalah was-was dalam bersuci atau berwudu, dan niat atau saat takbiratul ihram dalam sholat. Was-was itu membuat mereka tersiksa dan tidak tentram. 2. Tidak konsentrasi saat sholat. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah dan mengadu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah dan rancu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah setan yang disebut dengan hinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun melakukan hal itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan gangguan itu dariku." Hadis riwayat Muslim. 3. Lupa rakaat yang sudah dikerjakan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian sholat, setan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu berapa rakaat yang ia telah lakukan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud sahwi semasa masih duduk dan sebelum salam. Setelah itu baru mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Pikiran mengingat kemana-mana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila dikumandangkan adzan sholat, setan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara adzan tersebut. Apabila muadzin telah selesai adzan, ia kembali lagi, dan jika iqomah dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqomah, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang sholat seraya berkata kepadanya, 'Ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat,' sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat ia sholat." Hadis riwayat Bukhari. 5. Tergesa-gesa menyelesaikan sholat. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya tergesa-gesa itu datangnya dari setan, karena tergesa-gesa adalah sifat gegabah yang menghalangi seseorang untuk hati-hati, tenang, dan santun serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. 6. Melakukan gerakan yang tidak perlu.
Dahulu ada seorang sahabat yang bermain kerikil ketika sedang tasyahud. Ia membolak-balikannya. Melihat hal itu, maka Ibnu Umar segera menegurnya selepas sholat. Jangan bermain kerikil ketika sholat karena perbuatan tersebut berasal dari setan. Tapi kerjakan seperti apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut bertanya, apa yang dilakukannya? Kemudian Ibnu Umar meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dengan jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat atau tempat sujud. Demikianlah saya melihat apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Menengok ke kanan atau ke kiri. Seringkali secara tidak sengaja kita melirik kanan atau kiri karena sesuatu hal. Padahal niat awalnya sudah agar sholatnya khusyuk. Oleh karena itu, saat sholat pandangan mata harus fokus ke tempat sujud, sehingga tidak mudah terpengaruh gangguan yang terjadi. 8. Menguap dan mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap ketika sholat itu dari setan. Oleh sebab itu, bila kalian ingin menguap, maka tahanlah seboleh mungkin. Hadis riwayat Tabrani. 9. Bersin berulang-ulang. Ibnu Hajar menguraikan pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bersin yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terjadi dalam sholat. Sedangkan bersin di luar sholat itu tetap disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak lain karena setan memang ingin mengganggu sholat seseorang dengan berbagai cara. 10. Terasa ingin buang angin atau buang air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bimbang atas apa yang dirasakan di perutnya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia yakin telah mendengar suara keluar angin atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 10 gangguan setan terhadap orang yang sedang sholat. Semoga Allah melindungi kita dari gangguan setan tersebut. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.